Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan mata pelajaran matematika. Insya Allah semua yang hadir ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelumnya saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ketua kelas, apakah semua teman-temannya hadir? Oh iya, alhamdulillah ya semuanya hadir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bertemu dengan materi yang baru. Materi apa sih sekarang yang akan kita bahas itu? Nah, ini dia, aljabar ya. Nah, dari materi aljabar yang akan disampaikan hari ini itu materi pokoknya itu sebelumnya ya. Ini dia, ada 3 materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sedangkan tujuan dari pembelajaran kali ini tentunya agar peserta didik itu mengetahui definisi aljabar itu seperti apa gitu. Lalu unsur-unsur yang ada dalam aljabar itu apa saja. Yang terakhir itu bisa mengoperasikan aljabar dalam bentuk penjumlahan dan pertambahan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita langsung saja ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya agar mengetahui sejarah aljabar terlebih dahulu. Nah, ini agar lebih seru gitu ya, kita akan melihat sejarah ini dari video yang akan Ibu sajikan ya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah menyaksikan video tentang sejarah aljabar. Nah, untuk murid-murid semua, silahkan yang tadi disaksikan itu nanti dirangkum gitu ya dalam buku tulis. Kita akan membahasnya di akhir ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membagi kelompok. Jadi kan jumlah siswa di kelas ini ada 35 orang ya. Kita bagi menjadi 7 kelompok saja. Nah, setiap kelompok seperti biasa ya, dicoba untuk mendiskusikan LKPD yang telah Ibu berikan. Lalu nanti kita akan bahas bersama-sama sampai kita menemukan apa sih aljabar itu gitu ya. Nah, sekarang silahkan boleh ganti kelompoknya, dibagi dulu ya oleh ketua kelasnya. Ya gitu dulu ya, dibagi dulu silahkan. Nah, cukup dulu diskusi antar kelompoknya. Kita akan bahas permasalahan yang ada di LKPD tadi bersama-sama ya. Permasalahannya itu yaitu tentang Pak Tony dan Pak Budi. Pak Tony dan Pak Budi. Kita langsung dulu aja ya. Pak Tony. Pak Tony tadi memiliki kebun jeruk ya. Dan Pak Budi memiliki kebun apel. Dari kedua orang ini bentuk kebunnya itu berbeda kan? Kalau Pak Tony itu bentuknya persegi panjang, dan Pak Budi persegi. Nah, diketahui dalam permasalahan tersebut bahwasanya luas dari kedua tanah itu sama. Berarti luas tanah Pak Budi dan luas tanah Pak Tony sama. Nah, yang akan kita cari itu permasalahannya berupa berapa jumlah luasnya saat panjang kebun Pak Tony itu 10 lebih besar dari milik Pak Budi. Berarti 10 panjangnya itu berarti kan kalau misalnya persegi itu kan luasnya itu sisi kali sisi. Sedangkan
persegi panjang, panjang kali lebar. Nah, di sini panjang tanah Pak Tony itu 10 lebih besar dari panjang kebun Pak Budi. Nah, berarti 10 tambah S gitu ya. Kita misalkan ini sisi jadi S. Sedangkan lebarnya yaitu 5 kurangnya dari tanah Pak Budi. Berarti kalau 5 kurangnya S dikurang 5 gitu. Nah, dari sini kira-kira sudah ketahuan belum? Di mana sih letak aljabarnya? Mulai ada ya, ada pemasukan dari huruf-huruf tersebut itu sudah termasuk hampir mendekati aljabar gitu ya. Nah, langsung saja karena luas tanah Pak Budi dan Pak Tony itu sama, kita untuk menemukan berapa luas tanah Pak Budi itu langsung berarti luas Budi, luas tanah Pak Budi ya, sama dengan luas tanah Pak Tony. Nah, tadi luas tanah Pak Budi itu bentuknya persegi, berarti di sini luas itu sisi kali sisi. Yang ini panjang kali lebar. Nah, kita masukkan aja sisi kali sisi itu berarti jadinya S kuadrat ya. Lalu panjang tadi panjangnya berapa? 10 tambah S. Dan yang ini lebarnya S min 5 gitu. Nah, dari sini seperti biasa ya, langsung kali-kali saja. Berarti 10S langsung dioperasikan seperti biasa saja. Sini ya. Berarti kita didapatkan karena ini ada S kuadrat, di sini ada S kuadrat, berarti bisa habis dikurangi gitu ya. Jadi tinggal 5S min 50. Nah, sama dengan 0 gitu ya. Kita bisa menambahkan kedua ras dengan 50 ya. Jadinya 5S sama dengan 50. Berarti S itu sama dengan 10 gitu. Nah, ini baru ditemukan bahwa S-nya itu sama dengan 10 gitu ya. Nah, berarti untuk mencari luas kebun Pak Tony tadi masukkan ke rumus ini. Nah, panjang kali lebar berarti panjangnya itu 10 tambah S. S-nya itu sama dengan 5. S sama dengan 10. Jadi berarti 20. Yang ini S min 5, S-nya itu berapa? 10. Kurangnya 5 sama dengan 5. Berarti ditemukan panjangnya itu 20, lebarnya itu 5. Berarti luas tanah Pak Tony sama dengan 20 dikali 5 sama dengan 100. Ya, jadi ditemukan luasnya karena tadi di soal itu tanahnya itu dalam bentuk meter, maka luas tanah Pak Tony itu 100 meter persegi ya. Nah, dari sini aljabarnya itu di mana? Salah satunya ada di yang ini. Nih. 5S min 50. Nah, 5S ini, S ini di sini sebagai variabel. Nah, lalu ini sebagai koefisien dari S5 itu, dan 50 itu sebagai konstantanya begitu. Nah, ini salah satu bentuk aljabar begitu ya. Kemudian kita akan membahas materi selanjutnya, oke? Nah, agar kita lebih memahami aljabar itu bagaimana, Ibu punya ini 3 buah pulpen ya.
Dan ini misalkan ya, ini kita anggap sebagai dus pulpen ya. Nah, sebagai dusnya ini ya. Ini kan sudah jelas ada 3 buah pulpen. Sedangkan dalam dus ini kita tidak tahu ada berapa pulpen sih di dalam dus ini gitu ya. Tapi jumlah pulpen dalam setiap dusnya itu sama. Nah, maka dari itu kita bisa membuat ini itu dalam bentuk aljabar. Seperti apa? Yaitu berarti ini kan 2 ya. Nah, kita misalkan dus ini sebagai variabel yaitu x. 2x ditambah ini ada 3 sudah jelas ya, tulis 3. Nah, yang jadi pertanyaannya kan di sini adalah berapa sih di dalam dus ini isinya gitu. Meskipun mereka memiliki setiap dusnya itu isinya sama, tapi berapa x itu gitu. Nah, ini dia bentuk aljabarnya gitu ya. Nah, dalam bentuk aljabarnya dari sini kita akan mengurai unsur-unsur dari aljabar ini. Nah, ini kan di sini ada angka 2 berdampingan dengan x gitu. Nah, 2 ini sebagai apa? 2 itu sebagai disebutnya koefisien. X itu sebagai apa? X yang di samping angka 2 itu disebutnya variabel. Dan 3 itu kan dia nggak ada huruf atau angka lain yang mengikuti gitu ya. Nah, ini disebutnya konstanta. Nah, variabel itu biasanya sesuatu yang dimisalkan. Kalau misalnya dari seperti yang tadi, permasalahan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, ini kan tadi kita mengurai masing-masing ya. Lalu ada ini 2x. Nah, ini satu kesatuan. Sebagai apa sih 2x ini? Yaitu sebagai suku. Begitupun dengan angka 3. Angka 3 ini karena dalam satu kesatuan 2x plus 3 disebut juga suku, maka aljabar ini terdiri dari 2 suku. Nah, bagaimana dengan yang 3 suku? Seperti apa sih contohnya? Nih, kita misalkan ya, tadi kan kita sudah punya ini 3 pena. Ini tadi kita misalkan adalah 2 kotak pena, dan di sini pun isinya juga pena. Nah, ini berbeda kan? Yang ini dus dan yang ini tempat pensil gitu ya. Tempat pensil yang isinya pena. Nah, dari sini kita bisa memisalkan bahwasanya ini dua dus ini kita tadi misalkan sebagai 2x. Lalu di sini kita tidak tahu ada berapa sih pena yang ada di dalam sini gitu. Maka kita misalkan ini sebagai y. Dan terakhir ada yang sudah jelas yaitu 3 pena di luar. Maka ditambah 3. Nah, contoh aljabar yang terdiri dari 3 suku. Suku pertama yaitu 2x, suku kedua yaitu y, dan suku ketiga adalah 3. Nah, di sini tadi kan sudah dijabarkan bahwasanya 2 itu sebagai koefisien dari x dan x itu sebagai variabel, sedangkan di sini y pun sebagai variabel karena sesuatu yang dimisalkan yaitu tempat pensil ini. Nah, di sini kita tidak melihat berapa sih koefisien dari y itu, tidak dituliskan, maka otomatis ini itu koefisiennya adalah 1 koefisiennya itu. Gitu. Ya, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengoperasikan dari bentuk-bentuk aljabar yang telah diterangkan tadi, gitu ya. Kita akan mencoba membahas ke sini ya. Di sini ada 3 suku. Nah, di sini ada tanda jumlah. Nah, jadi kita akan menjumlahkan kedua bentuk aljabar ini. Nah, sebelum proses langsung menambahkan, kita coba alangkah lebih mudahnya kita menentukan dulu suku-suku yang sejenis terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada 3x. 3x sejenis, yang suku sejenisnya itu berarti sesuatu yang mengandung x juga. Di sebelah sini ada x. Ini tandanya apa? Tambah. Nah, ini suku sejenis kan. Yang kedua, di sini ada y. Ini tandanya tambah. Di sini ada apa? Negatif 2y gitu ya. Berarti di sini kita tulis yang belum negatif 2y.
Lalu yang terakhir ada 5 ditambah 1. Nah, 3x ini adalah suku yang sejenis karena keduanya ini 3x dan x itu sama-sama mengandung x. Begitupun dengan y dan negatif 2y sejenis karena sama-sama mengandung variabel y. Dan yang terakhir 5 di sini sebagai konstanta, begitupun dengan 1. Maka sejenis juga 5 dan 1. Dari sini kita sudah mengelompokkan yang sejenis-sejenisnya. Nah, baru bisa langsung dijumlahkan. 3x plus x berarti ada x-nya 3 ditambah 1 lagi x, berarti ada 4x. Kemudian ini y ditambah negatif 2y. Awalnya punya 1y, terus diambil 2. Nah, berarti negatif y. Dan yang ini 5 ditambah 1 jadi 6. Berarti hasilnya 4x min y tambah 6. Begitu. Nah, coba ya untuk bahan latihannya, sebelum kalian menjumlahkan dan mengurangi, kalian bisa membuka di LKPD yang telah Ibu berikan. Coba tentukan dulu suku-suku yang sejenis terlebih dahulu di latihan 1.1, oke? Nah, silahkan dicoba terlebih dahulu, boleh berdiskusi dengan temannya atau dengan kelompok yang tadi, begitu. Mungkin untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini, tapi sebelumnya kita refleksi dulu. Jadi apa yang didapat dari pertemuan kali ini? Salah satunya itu tadi aljabar itu apa sih? Aljabar itu yaitu salah satu penyelesaian dalam matematika, yaitu tadi pemisahan-pemisahan yang terjadi. Misalnya yang tadi ini kotak pensil itu dimisahkan menjadi x, lalu tempat pensil yang dimisahkan menjadi y gitu ya. Nah, kemudian selain itu kita juga sudah menguraikan apa unsur-unsur yang ada di dalam aljabar. Tadi ada koefisien, variabel, konstanta gitu, dan suku jenis gitu. Lalu kemudian kita juga tadi sudah mencoba mengelompokkan setiap suku jenis yang sama gitu, dan sudah sedikit menyinggung tentang penjumlahan dan perkurangan pada aljabar gitu. Nah, mungkin untuk nanti referensi-referensi yang lainnya akan saya bagikan ke murid-murid semua gitu ya. Silahkan nanti ketua kelas dikonfirmasi kepada saya, lalu di-share kepada teman-temannya gitu. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.